Halo teman-teman semua, pengen tahu cara mempelajari pasien dengan yang mudah dan menyenangkan? Apalagi belajarnya dari opa-opa ganteng yang ada di drama Korea Goblin. Pasti teman-teman penasaran ya, kok bisa belajar bahasa Inggris dari drama Korea? Bisa banget, makanya teman-teman harus stay tune di video ini sampai habis. Karena saya yakin teman-teman bisa mempelajari dan menguasai pasien ini dengan mudah dan menyenangkan dari video ini. Okay, let's check this out. Nah, bagaimana teman-teman teasernya yang tadi disapa oleh opa-opa ganteng dari drama Korea Goblin ya, si Grim Reaper sama si Goblinnya sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum teman-teman melihat lagi si ganteng-ganteng tadi, Miss Molly mau tanya nih, adakah kesulitan-kesulitan yang teman-teman selalu hadapi dalam belajar tentang bahasa Inggris, terutama dalam hal grammar, khususnya dalam topik past tense? Jika ada, boleh di komen di bawah ini ya. Nanti Miss akan bantu jawab jika memang teman-teman masih perlu atau masih ingin bertanya lebih detail dari penjelasan di video ini. Nah, di dalam channel saya, Miss Molly's English Time with me, Miss Molly, MOLLY, saya akan update video tentang pembelajaran, pengajaran bahasa Inggris secara cepat, mudah, dan menyenangkan setiap minggunya. Jadi teman-teman, jika ingin tahu update-nya, boleh tekan subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga teman-teman bisa tahu update-nya secara cepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan lebih lama si opa-opa ganteng ini dan mempelajari secara detail bagaimana past tense itu digunakan sehari-hari. So, let's check this out. 질문 낮에도 물어봤잖아. 자꾸 듣고 싶어서 그래. 행복해지니까. 문자 왔다. 아니야, 초인종 소리야. 60년 만에 처음이군. 뭐? 내가 방금 뭐라고 그랬냐? 우리 좀 누구도 초인종 누르잖아. 아씨, 왜 그래, 무섭게. Oke, gimana teman-teman, seru ya menyaksikan percakapan antara Grim Reaper sama Goblin yang lucu itu. Nah, sebelum saya bahas secara detail past tense yang bisa kita temukan dalam scenes tersebut, saya ingin bertanya nih, dan mungkin teman-teman bisa lihat di slide saya ini, bahwa tujuan dari mempelajari past tense ini adalah untuk menjelaskan past activities. Past tense adalah salah satu tenses yang teman-teman harus kuasai karena past tense ini adalah salah satu tenses yang sering digunakan sehari-hari, baik dalam konteks informal atau formal. Jadi pastikan teman-teman menguasainya dan semoga video ini membantu teman-teman untuk mengetahui lebih jauh cara penggunaan past tense dalam sehari-hari. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada berbagai jenis past tense. Mungkin teman-teman sudah tahu berapa, ada juga yang tidak menyadari bahwa ini adalah jenis past tense. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa past tense digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Nah, di sini si Goblin bilang, you ask me one this afternoon too. Nah, di sini bisa jadi mereka sudah tidak dalam, bukan siang lagi, makanya sudah lampau ya, siang yang tadi. Kita decode, kita coba ini kan bentuknya. Nah, bentuk verb di past tense itu ada regular, irregular, sama unchanged. Nanti saya bahas ya dari video ini juga. Nah, dari regular ini, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan as, yang verb one ditambahin ed. Jadi, kalau misalnya past tense yang lampau-lampau itu yang kata kerjanya bentuknya regular, itu tinggal ditambahkan ed saja untuk mengubahnya menjadi past tense. Oke, nah selanjutnya, yang kedua ini, Miss Molly kok nggak ada id-nya? Nah, ini bentuk lainnya ya, irregular past tense verb. Jadi past tense yang irregular verb-nya. Nah, awalnya verb satunya adalah get, lalu berubah jadi got. Jadi bukan getted ya,
bukan Gatot, tapi jadinya got. Nah, ini bentuk irregularnya. Ada berapa contoh lainnya yang bisa kita ambil dari cuplikan-cuplikan di drama Goblin ini, yang nanti Miss akan sajikan ke teman-teman semua. Nah, ini contoh lainnya dari irregular past tense ya, past tense irregular verbs, yaitu dari ring, yang verb 1 jadi rank ya. Ada contoh-contoh lainnya seperti drink atau drank, swim and swam. Intinya teman-teman, untuk mengetahui ini, jika dimulai dari kata drink, ring atau swim, biasanya mereka akan berubah jadi a. Jadi ia, swim, swam, drink, drank, ring, and drank. Ya, lebih mudah ya mengertinya seperti ini ya. Kemudian, nah, selain bentuk kalimat posesif seperti tadi dengan menggunakan irregular atau irregular verbs, ada juga dalam bentuk pertanyaannya. Nah, ini bentuk pertanyaan dalam WH questions. Bentuknya adalah what did you just say? Nah, kalau teman-teman lihat di sini what did you just say? Ya, say-nya ini adalah dalam bentuk verb 1. Bukan bentuk verb kedua seperti di positive sentence contoh yang sebelumnya saya sampaikan. Oke, jadi kalau bentuk pertanyaan berubah lagi, kembali lagi menjadi verb 1. Mengapa demikian? Karena id-nya atau verb keduanya, kalau saya kasih analoginya, sudah diserap nih sama si did-nya. Jadi tidak perlu lagi. Nah, kalau dijawab kan I said. Nah, I said itu bukan I say lagi, tapi I said. Ya, dia berubah jadi said. Nah, ini salah satunya bisa pakai akhiran ed atau id ya, atau bahkan ada yang t juga untuk menunjukkan past tense jenis regular verbs. Nah, apakah kita akan bahas since itu saja? Tentu tidak, teman-teman. Saya akan tampilkan lagi satu scene yang saya ini scene terfavorit karena yang paling lucu menurut saya ya. Saya penggemar Goblin. Dan ditonton pasti seru dan ada banyak bentuk past tense di percakapan ini. Oke, so focus and let's start. Nah, gimana teman-teman? Lucu banget ya. Kadang tuh saya suka salut sekali dengan cara para penulis naskahnya drama Korea. Mereka tuh bisa membuat percakapan itu seperti natural sekali gitu ya, konteksnya gitu. Nah, kalau bahas ini bisa panjang, ya bahas Goblin bisa panjang. Nah, kita sekarang fokus ke past tense yang mereka gunakan. Ada banyak sekali past tense yang digunakan dalam scenes ini ya. Jadi bukan karena favorit saja, tapi karena di dalam satu scenes ini ada banyak past tense, jenis-jenisnya yang bisa kita pelajari bersama. Salah satunya ini ya, ini kita ketemu lagi nih irregular verbnya, bentuk lainnya yaitu brought ya. Kata broad ini, broad ya, bukan broad, so is broad. Jadi u-nya di anggap saja tidak ada u-nya ya. Nah, kemudian nah, ini berubah dari bring jadi brought. Verb keduanya brought. Nah, selain ini ada juga contoh kayak think, thought ya. Jadi think, thought, bukan thought tapi thoughts. Jadi u-nya di drop, kita nggak usah pronounce ya. Teach, taught. Teach, taught. Agak beda saat pelafalan sound thought, sounds-nya dengan taught di sini ya. Ini nggak ada t-nya, jadi taught. Ini thought, jadi kerasa. Oke, next. Nah, ini nih bentuk yang mungkin jarang ya. Kebanyakan selama ini orang-orang cuma tahu kalau past tense ya pakai did, pakai id, atau ada yang irregular juga ring, rank. Tapi sebetulnya past tense itu ada juga dalam bentuk to be-nya. Nah, ini harus hati-hati dalam bentuk to be di sini. Teman-teman bisa lihat di sini kan ya you were nice, pakai to be-nya were atau was. Nah, di sini saya kasih tahu you Dewi itu pakainya were, si you Dewi, dan di sini were-nya menggunakan setelahnya adalah adjective. Ini dia adjective ya. Jadi
Word itu bisa atau to be setelahnya adalah adjective. Kenapa pakai word? Kenapa nggak pakai did? Kenapa tidak pakai verb kedua? Karena setelah kata tersebut adalah adjective, makanya pakai word, tidak menggunakan kata kerja. Oke, semoga ini teman-teman pahami. Nanti ada jenis yang lainnya yang saya bahas setelah ini. Oke, di sini mungkin saya fokusnya ke to be ya. Yang di sini I said ini sudah kita bahas di penjelasan part 1. I said itu dari kata say, bentuknya regular. Nah, ini saya tetap akan fokus ke past tense verb yang to be. Nah, di sini yang lebih ke was, I, he, she, it itu pakai was. Plus di sini adalah idiomatic expression. So for your own sake is an idiomatic expressions. Buat ini sebetulnya buat kamu ya, for your own sake. Jadi setelah to be itu bisa adjective, bisa juga idiomatic expressions. Jadi kalau teman-teman bisa ketemu nih atau mau ngomong, oh dia cantik, bukan berarti she did beautiful, tapi she was beautiful. Misalnya kayak cantiknya dulu ya. Seperti itu. Jadi harus tahu, oh setelahnya saya mau ngomong adjective, oh setelahnya saya mau ngomong idiomatic expressions. Jadi menggunakan to be, tapi to be-nya dari masa lampau, maka pakainya was atau were. Nah, ini contoh lainnya. Ya, were plus prepositions. Ya, kalau teman-teman sadari ada were, habis itu ada like-nya di sini. Ya, were ada like-nya di sini. Bedanya apa sih sama you liked me versus you were like me? Kalau you liked me, ini di verb nih. Makanya dia pakainya ed ya. Pakai bentuk lampau regular, liked me. Tapi maksudnya tuh kalau you like me itu lebih ke arah saya suka kamu, jadi menyukai kamu, jadi kata kerja. Tapi kalau di sini you were like me, kamu seperti saya. Nah, bedanya di situ ya, banyak yang tidak menyadari contoh yang pasen yang satu ini. Oke. Nah, bentuk pertanyaan, kalau tadi di part 1 kita mempelajari WH questions, yang sekarang bentuknya yes no questions. Ya, yes no questions dengan kata did, dan tetap kalau pertanyaan bentuknya verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada unchanged verb. Unchanged verbnya itu adalah hit. Hit itu kalaupun jawab, kita tetap pakai hit, put, let, sama let. Nah, ini perbedaan. Jadi, mau kata tanya atau positifnya tetap sama bentuknya tanpa ada ed atau bentuk irregular lainnya. Nah, bentuk yang terakhir dalam sesi kali ini, dalam sesi video kali ini, yaitu bentuk negatifnya ya, teman-teman. Nah, kita coba cek di sini ya, bentuk past tense negative formnya. Bisa dilihat yaitu didn't grant. Didn't grant here, kita bisa did not dengan verb 1. Jadi, di sini bisa kita ketahui bahwa bentuk kalimat pertanyaan dan juga bentuk negatifnya itu balik lagi ya. Verbnya tidak jadi verb 2 tapi kembali lagi ke verb 1 karena sudah diserap sama si did-nya. Oke. Alright, now let's have some review ya. Review sedikit dari apa yang kita sudah pelajari di video ini, yang saya harapkan semoga teman-teman jadi lebih mengerti cara penggunaan past tense-nya ya, dengan contoh yang sudah disajikan oleh para aktor dan aktris dari drama Korea Goblin. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa verbnya itu ada regular verb dengan ed, belakang ed atau d atau t ya. Get learned, dan kemudian juga ada irregularnya tadi ring, rang, unchanged dari kata hit atau hit jadi hit, tetap put, jadi bukan hitted, bukan putted ya. Dan kalimat negatifnya itu juga tidak berubah, verbnya tetap verb pertama. Nah, bagaimana dengan questions forms-nya? Kalau teman-teman sajikan perhatikan tadi bahwa semua past tense forms-nya itu atau yang questions forms-nya itu semua menggunakan verb 1 dengan syarat harus ada did-nya di sini ya, ada did-nya untuk penanda bahwa ini adalah past. Oke ya, yuk tekan tombol subscribe di channel saya biar bisa bahasa Inggris lagi sama si Opa-Opa ini. Jika teman-teman ada request, Miss Molly tolong dong bahas present tense atau tenses yang lainnya di drama Korea ini, boleh silahkan komentar. Itu nanti saya akan coba untuk buatkan bagaimana menjelaskannya juga, dengan senang hati saya akan buatkan. Semoga hal itu bisa membantu teman-teman untuk mempelajari bahasa Inggris lebih baik lagi.
Dan yes, please like, comment, and share juga ya kakak ya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tekan tombol subscribe-nya sekarang dan loncengnya. Semoga bisa membantu ya teman-teman nanti bisa mengikuti update-update dari channel saya. Ya, thank you so much for paying attention. I see you when I see you, and mohon maaf lahir batin, Selamat Idul Fitri, and please stay at home. Thank you. Sarangheyo.